sama beli ini tuh di kopi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dengan NPM 23110059. Di sini saya membuat activity diagram pada aplikasi e-commerce, pendidikan dan kesehatan. Di sini kita lihat yang pertama, kita menuju ke pengenalan activity diagram UML. Activity diagram adalah alat visual yang kuat dalam Unified Modeling Language UML untuk memodelkan alur kerja dinamis suatu sistem atau proses bisnis. Diagram ini menampilkan urutan aktivitas, titik kepuasan, proses paralel, dan status akhir. Di sini terbagi 3 bagian. Yang pertama ada visualisasi alur kerja, yang dimana visualisasi alur kerja ini menggambarkan bagaimana berbagai aktivitas saling berhubung dan berinteraksi dalam sebuah proses. Yang kedua ada elemen dinamis, menyoroti aspek dinamis dari sistem seperti urutan aktivitas dan kondisi yang memicu transisi. Di poin ketiga ada notasi kunci, yang dimana notasi kunci berfungsi mencakup notasi penting seperti word, join, work, decision, dan finally word untuk presentasi yang kompresif. Lanjut ke poin selanjutnya. Di sini saya menggambarkan ada activity diagram aplikasi e-commerce pada proses pemilihannya. Di sini diagram kita lihat sendiri bahwa di sini adalah langkah-langkah yang saya buat untuk melakukan pemilihan dari diagram e-commerce. Yang pertama, kita memasukkan mulai atau yang disebut dengan login pengguna, yang disebut penggunaan membuat aplikasi melakukan login untuk memulai sesi belanja. Dari memulai login kita menuju selanjutnya yaitu pilihan produk, yang dimana discussion ini penggunaannya dapat menjelajahi kategori produk atau menggunakan fitur pencarian untuk menemukan item yang diinginkan. Kita bergeser selanjutnya ke poin ketiga yaitu tambahan keranjang atau yang di update stock merupakan word produk yang ditambahkan ke keranjang belanja dan secara paralel sistem atau pembaruan kesediaan stok produk. Kita bergeser ke poin selanjutnya yaitu berlanjut dari tambahan keranjang dan update stok. Di sini saya menambahkan juga yaitu konfirmasi keranjang, yang dimana situ adalah join yang setelah penambahan produk dan pembaruan stok selesai, maka penggunaan akan mengonfirmasi isi keranjang tersebut. Di poin kelima yaitu saya membuat menyelesaikan pembayaran, yang dimana penggunaan itu melanjutkan ke proses pembayaran untuk menyelesaikan transaksi. Dan di poin keenam ini saya membuat finally flow atau yang disebut notifikasi pemesanan, yang dimana di sini adalah bekas transaksi selesai dan memunculkan notif pesanan di akhir kepada pengguna. Kita lanjut ke selanjutnya. Di poin selanjutnya yaitu di sini ada visualisasi word yang dimana dan digunakan untuk join di e-commerce. Nah, di sini dalam konteksnya e-commerce yaitu notasi fork dan join sangat penting untuk mengelola proses paralel yang terjadi selama pembelian, memastikan efisiensi yang kontribusi data. Nah, di sini for yaitu merupakan aktivasi paralel yang digunakan untuk ketika suatu aktivitas terpecah menjadi beberapa aktivitas yang dimana dapat berjalan secara bersamaan, yang misalkan seperti saat penggunaan, menambahkan produk ke keranjang, dan sistem dapat secara paralel untuk memperbarui jumlah stok dan menampilkan item di keranjang. Lanjut ke selanjutnya, yaitu join menggabungkan alur, yang dimana notasi join ini menyatukan kembali alur atau aktivitas paralel ke dalam suatu alur tangkal, yang disebut dengan inti penting sebuah melanjutkan ke langkah berikutnya yang membutuhkan sebuah proses paralelisasi dan seperti konfirmasi dan pesanan pembayaran. Lanjut ke poin kelima, yaitu di sini slide kelimanya saya menjelaskan bahwa activity diagram aplikasi pendidikan melakukan pendaftaran kursus online, yang dimana di sini saya buat diagramnya yaitu seperti biasa. Di sini kita melakukan mulai atau registrasi garis miring login, penggunaan mulai proses mencoba atau registrasi untuk pertama kalinya. Di sesi status atau yang disebut dengan status terdaftar, sistem ini memeriksa apa penggunaan untuk suatu terdaftar. Jika belum, maka penggunanya diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran.
Untuk poin ketiga, di sini saya melakukan adanya verifikasi data untuk pembayaran, di mana setelah pendaftaran atau login, maka terjadilah verifikasi data pengguna dan proses pembayaran yang dilakukan secara paralel. Nah, yang keempat di sini adalah akses materi atau yang disebut mirgi, yang setelah verifikasi dalam pembayaran berhasil atau penggunaan diberikan akses ke materi kursus. Di poin kelima, di sini saya menekan final law atau yang disebut mengikuti kursus atau penggunaan dapat memiliki kursus online yang telah dipilih. Kita lanjut ke slide ke-6. Di sini saya membuat suatu flowchart yang di mana sini saya membuat mahasiswa membuat sistem e-learning. Yang di pertama di sini ada menggunakan mahasiswa login, yang kedua di sini login iya atau tidak yang disebut login valid. Di sini terbagi dua lagi. Yang pertama adanya mahasiswa memilih mata kuliah dan yang kedua juga tampilan pesanan gagal atau login. Setelah kita berhasil melakukan login atau yang disebut dengan valid data, maka di sini akan menunjukkan mahasiswa menggunakan data tugas. Nah, data tugas ini juga terbagi atas dua, yaitu sistem pengecekan deadline pengumpulan dan yang kedua adalah sistem melakukan pengecekan secara plagiarisme. Nah, setelah sudah terjadi semuanya, maka kita lanjut turun ke bawah dan terbagi dua lagi. Yang dimana tugas pilot ini terbagi ada dua. Yang pertama iya, yang kedua tidak. Terjadilah antara kedua ini ketika tugas tersebut ditolak, maka notifnya akan memunculkan tugas itu ditolak. Nah, jika tugas itu valid, maka tugas itu disampaikan. Setelah tugas itu tersampaikan, maka dosen memberikan penilaian, mengeluarkan penilaian, dan itu terakhir adalah selesai. Untuk slide ketujuh itu di mana notasi decision-nya itu dan mergi pada pendidikan itu di sini saya membuat notasi decision marketnya seperti activity diagram pendidikan. Ya di sini decision-nya itu memilih jalur yang dimana bentar saya selesaikan. Yang dimana di sini decision point-nya menggunakan alur proses untuk bercabang berdasarkan kondisi tertentu dalam pendaftaran kursus ini biasanya berapa penggunaan atau yang sudah terdaftar yang mengarahkan ke formulir pendaftaran atau yang sudah terlogin. Nah, keduanya di sini ada notasi untuk memastikan fleksibilitas dan kelengkapan dalam alur pendaftaran. Maka mengadaptasikan proses berdasarkan status tindakan dan dari pengguna tersebut. Di sini saya menggabungkan alur yang di sini adalah middle point-nya digunakan untuk menyatukan kembali jalur yang bercabang. Di sini bercabang setelah sebuah precisionnya ini memastikan bahwa terlepas dari jalur yang diambil, maka eh, proses tersebut akan tertentu kembali untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, setelah langkah berikutnya sudah selesai, maka seperti biasanya memberikan akses ke materi khusus atau setelah verifikasi data yang dilakukan hasil dari pembayaran tersebut. Oke, kita lanjut yang ke-8. Sini saya membuat lagi diagramnya, yaitu diagram kesehatan. Di mana sini saya menggunakan konsultasi online. Diagram sini menggambarkan yang pertama seperti biasa saya menggunakan login atau yang disebut dengan mulai pasien. Nah, di sini pasien memasukkan ke aplikasi dan memilih jenis konsultasi yang diinginkan. Setelah memilih jenis konsultasi yang diinginkan, maka data kesehatan di situ akan dipilih dan memiliki pilihan jadwal. Yang pertama, pasien mengisi data kesehatan yang relevan secara paralel dan yang memilih jalur dokter itu akan tersedia. Yang ketiga yaitu konfirmasi janji temu, yang dimana setelah data sudah valid dan jadwal dipilih, maka setiap menggabungkan informasi untuk menginformasikan janji di mana titik temu bersama dokter tersebut. Yang keempat di sini kebutuhan resep elektronik, yang dimana diskusi dari hasil tersebut dokter atau sistem menentukan apakah pasien memerlukan resep elektronik. Jika iya, maka resep dikirim. Yang kelima, finally flow. Di sini yaitu selesai konsultasi, proses konsultasi selesai dan pasien ini menerima laporan dari laporan konsultasi. Oke, poin ke-9 di sini saya membuat suatu penggunaan final law dari diskusi kesehatan. Nah, di sini saya memulai prosesnya yaitu menggunakan mulai konsultasi online ke bawah, yaitu dokter melakukan konsultasi. Setelah melakukan konsultasi, maka perlu diadakan resep. Setelah resep sudah jadi, maka buatlah resep elektronik. Jika kalau resep elektronik itu sudah selesai, maka dikirim resep ke pasien. Setelah pasien sudah selesai, maka di sini terbagi dua cabang. Perlu juga dari kita ketahui bahwa resep itu bisa langsung laporan yang tindak lanjut. Nah, dari itu tapi ada juga yang berproses dari buat pemesanan elektronik dulu.
Yang terakhir di sini finally atau yang disebut proses sudah selesai. Oke, di sini saya bacakan saja bahwa dalam diagram untuk aplikasi kesehatan ini yang pertama itu mengakhiri proses simbol flow yang menunjukkan akhir dari keseluruhan proses aktivitas dan konsultasi untuk menilai bahwa transaksi itu telah selesai dan laporan yang telah dibuat dan semua tindakan pasca operasional seperti pengiriman resep yang telah ditangani. Yang di sini adalah decision atau penutupan keputusan resep. Decision point ini memungkinkan alur untuk beradaptasi dengan kondisi sistem. Setelah konsultasi sudah selesai, sistem memutuskan untuk apakah pasien memerlukan resep elektronik berdasarkan diagnosa dokter. Ini memastikan bahwa hanya pasien yang membutuhkan yang akan menerima resep, menjaga dari evaluasi keamanan. Oke, kita lanjut di poin 10 terakhir. Poin 10 ini yaitu kesimpulan apa dari aktivigram, bahwa aktivigram ini adalah alat yang tak ternilai untuk merancang segala sesuatu yang menarasikan sistem, penggunaan mengeluarkan kejelasan, efisiensi dalam memahami alur kerja. Yang dimana pertama di situ ada pemahaman alur kerja yang dimana mempermudah untuk pemahaman yang kompleks dengan representasi visual yang jelas, mengurangi ambiguitas. Yang di sini yang kedua ini adanya identifikasi titik kritis, membantu mengidentifikasi titik keputusan, potensi aktivitas paralel dan membagiskan dalam alur kerja. Yang keempat yang ketiga yaitu komunikasi efektif, di mana komunikasi efektif ini menjadi jembatan komunikasi antara teknis dan non teknis yang memastikan bahwa semua memiliki pemahaman yang sama tentang sistem. Nah, yang terakhir yaitu optimalisasi proses yang memungkinkan bahwa identifikasi area untuk perbaikan dan optimisasi ini meningkatkan efisiensi dalam kinerja sistem. Yang ke-11, maka slide terakhir yaitu saya mengucapkan terima kasih bila ada kata yang kurang dalam presentasi saya pada hari ini. Tolong dimaafkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.